dalam hati. Itu Umar bin Khattab orang Arab loh ya. Artinya kalau dia baca Quran dia langsung tahu artinya. Nah, apalagi kita mungkin bisa sampai ratusan kali baru masuk ke dalam hati kita itu. Baru masuk yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu aja. Maka ada seorang ulama itu sholat sebenarnya udah sampai walad dolin amin, dia bisa sampai ngulangin satu ayat itu sampai 100 kali. Jangan bayangkan dia baca sod ya, sod, sohod, sod, atau toha, toha, atau nun, nun, nun sampai 100 kali. Bukan gitu, bukan ayat yang itu. Ayat yang ada ininya lah, ada kandungan muhasabahnya. Nah, jadi kalau yang tingkatan kedua tadi, sholatlah kamu seolah-olah kamu sedang disaksikan oleh Allah. Dan Allah menyaksikan kita bukan dari atas langit, nengok ke bawah gini sambil mendelik ke bawah, enggak gitu. Bayangan anak-anak ini yang hari ini ada ikut di sini. Atau mungkin kita dulu waktu masih anak-anak itu membayangkan bahwa Tuhan itu sedang duduk di atas langit. Dan ternyata belakang hari setelah kita dewasa, ternyata itu adalah pemikirannya orang-orang Wahabi. Orang-orang Salafi Wahabi meyakini bahwa Allah bersemayam di atas langit. Arash, ada seorang ustadz yang di asalnya itu dia dari Sulawesi, tapi punya marganya itu marga Arab, dari Arab. Itu dia bilang Arash, surat ayat kursi, wasi'at kursi, wasi'at telah ditinggikan kursi. Kursi itu kata ustadz itu, kursi itu adalah pijakan kaki raja. Jadi ketika Allah sudah menciptakan langit 6 tingkatan, Allah istirahat duduk di atas arash dan meletakkan kakinya di atas kursi seperti raja. Ini adalah akidah yang sesat. Ini yang diyakini oleh orang-orang Salafi Wahabi. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang Allah itu di atas langit, nah itulah mereka. Tapi kalau misalnya dia cuman cuman terserah sama yang di atas saja lah, itu biasanya itu orang-orang kita itu nggak ngerti maksudnya apa. Jangan, wah ini Wahabi nih, bukan gitu. Itu kadang-kadang ya nggak tahu dia ngomong apa gitu. Tapi kalau misalnya dia dari golongan intelektual, dia bicara seperti itu, berarti indikasi bahwa dia itu terpapar virus Wahabi. Mudah-mudahan kalian dan keluarga-keluarga kita semua terbebas dari virus-virus ini, amin. Nah, jadi ketika kita sholat dan kita merasakan bahwa kita sedang disaksikan oleh Allah, yakini di dalam hati bahwa Allah menyaksikan kita itu bukan seperti kayak orang melihat di CCTV gitu, bukan begitu. Yang jelas Allah saksikan semua makhluk dan termasuk kita, udah begitu saja. Artinya boleh kita yakini bahwa Allah itu sedang menyaksikan kita di dalam sholat. Tapi sayangnya sholat kita saat ini belum sampai kepada tingkatan terendah ini. Ini padahal tingkatan terendah, belum sampai ke sana. Sholat kita itu masih sholat sekedar syariat saja. Sholat kita sekarang ini kita masih upayakan sholat sambil nahan kencing, nahan kentut, nahan boker. Itu sholat model kita itu gitu. Ngakulah coba kan, siapa yang di sini sholat itu nggak pernah nahan kencing? Kalau orang-orang yang khusus itu udah jauh-jauh sebelum sholat itu udah disiapkan semua. Kalau kita sholat sambil main-main makanan dalam mulut, kayak mana ini, mau dibuang kayak mana, mau ditelan batal, itu model sholatnya begitu. Kalau orang-orang yang sudah muraqabah, sudah sholatnya itu sudah disaksikan oleh Allah, sudah merasa disaksikan, atau bahkan mungkin sholatnya sudah melihat, merasakan kehadiran Allah di dalam sholatnya, itu hal-hal yang seperti itu, hal receh-receh seperti itu sudah tidak lagi dipikirkan, sudah naik ke atas lagi. Fa illam tahdur qalbuka wa lam taskun jawarihuka liqusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala faqaddir anna rajulan salihan min wujuhi ahli baitika yanzuru ilaika liya'lama kaifa salatuka fa'inda dhalika yahduru qalbuk
wa taskunu jawarihuka. Oke, kita lanjut. Ini sepertinya tadi juga sudah dijelaskan. Jadi intinya tadi adab sholat itu adalah khusyuk. Bagaimana cara khusyuk? Nah tadi ini diputar lagi. Nanti kita buat channel YouTube kita, apa namanya YouTube-nya? Mahabbatun Nur TV gitu. Bis. Nah itu masih siaran percobaan aja. Siaran percobaan. Baik, kita buka sekarang bab tentang puasa. Bab puasa. Adabu Shaim. Halaman 218. Bismillahirrahmanirrahim. Belum dapat. Oke. Ada yang mau baca? Dalam kita nggak baca. Coba baca lagi. Adabus Siyami. Bismillahirrahmanirrahim. Adab puasa, adabus siyam. Ini baca lagi tadi, la yanbaghi an taqtasiru ala shaum syahr Ramadan wa tasruka tijarah bin nawafil wa kasbid darajatil aliyah fil faradis fatataharrasa idza nazarta ila manazil shaimina kama tanzuru ilal kawakibid durriyyi wa hum fi a'la illiyin. Nah, kita sambung pembahasan kali ini tentang adab puasa, karena kalau kita bahas semuanya tadi mungkin saja bisa, tapi mengingat kita daurahnya 10 hari, kita akan jangkau yang dirasa memang untuk saat ini kita butuhkan. Semuanya memang dibutuhkan, tapi yang urgent atau arjen. Kemarin saya dapat ternyata bukan urgent tapi arjen. Ya terserah lah mau urgent marjen. Pokoknya tulisannya urgent. Yang bagi tidaklah tidak pantas di situ. Antaqtasiru ala shaumi syahri Ramadan. Bila Anda hanya melaksanakan puasa Ramadan saja tanpa diimbangi dengan puasa sunnah. La yanbaghi an taqtasiru ala shaumi syahri Ramadan fatatrukat tijarah bin nawafil. Di sini nggak ada artinya tijarah ya. Tijarah itu artinya dagangan. Artinya tidaklah tidaklah sesuai kalau kita hanya mengerjakan puasa di bulan Ramadan saja, lalu meninggalkan dagangan yang lebih laris biasanya, dagangan yang ditinggalkan, yaitu yaitu an-nawafil, puasa-puasa sunnah. Apa saja yang dimaksud puasa sunnah di sini? Kita lihat di sini, yang dimaksud puasa sunnah itu di sini tidak ada. Di syarah ini tidak ada, di marafil ubudiyah tidak ada
makna makna ini ya, makna nawafil ya, puasa-puasa sunnah. Tapi secara umum biasanya kalau dikatakan Ramadan, puasa sunnahnya itu adalah puasa Syawal. Puasa Syawal itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa itu ada berapa macam? Ada berapa? 2. Di situ nggak ada tuh sampai mana. Ada berapa macam puasa? Ada berapa? 1, 2, 3. Jenisnya. Puasa itu ada 4 macam. Yang pertama puasa wajib, sunnah, makruh, haram. Mubah nggak ada, puasa mubah. Yang ada puasa wajib, makruh, haram, sunnah. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan, terus puasa apa lagi? Pak? Puasa nazar. Kalau nazar lihat, puasa melihat. Puasa nazar. Nazar itu kalau kita punya janji, ya Allah, kalau waktu bebaskan utangnya. Oh jangan itulah Raja. Misalnya apa ya? Ya Allah supaya misalnya ini judul skripsi saya diterima di ACC, nanti saya puasa 100 hari. Enggak lah, biasanya 1 hari. Puasa 1 hari, rupanya dikabulkan hajatnya itu. Dia wajib puasa. Itu namanya puasa nazar. Puasa janji. Bukan puasa janji ya. Puasa ini, puasa seperti mengajukan permohonan sama Allah, tapi terikat dengan ada sesuatu yang kita jual ya, puasa itu. Misalnya seperti Kak Asri, apa ya, saya itu nggak paham ya, saya jarang. Oh nazar ini biasanya gini, saya dulu pernah, saya bernazar tidak ingin melakukan ini lagi gitu. Kalau nanti bukan ya, itu nanti terkait kafarah sunnah. Ya, artinya nazar itu kalau kita sebutkan ininya, kita sebutkan syaratnya harus puasa. Contohnya dia berjanji, nanti kalau saya sampai ke Mekah, bagaimana caranya? Kalau nanti ada yang mau menghajikan saya atau mengumrohkan saya, menaikkan saya haji, bagaimana caranya menaikkan saya haji, nanti saya puasa nazar 3 hari berturut-turut. Maka ketika nanti ada orang yang menaikkan haji dia, maka dia wajib berpuasa 3 hari berturut-turut sesuai yang dia janjikan. Itu namanya puasa nazar. Biasanya kalau masih kecil dulu kita diajarin kalau naik kelas nanti, ya Allah aku berjanji akan puasa 1 hari. Rupanya naik kelas dulu sempat hampir kayak gitu, rupanya enggak Islami dulu waktu masih kecil. Dan akhirnya dia wajib puasa. Itu namanya puasa wajib yang pertama. Contohnya puasa nazar. Yang kedua contohnya puasa Ramadan. Wajib ya. Puasa Ramadan itu ya termasuk puasa qada, ya pokoknya puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib. Lalu yang ketiga apa? Puasa apa? Cuma 3 yang wajib. Puasa kafarah. Puasa kafarah ini kalau di Ramadan melakukan larangan. Contohnya seperti dia melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kafarahnya berapa itu? Ada yang tahu? 2 bulan. Enggak begitu. Caranya itu memerdekakan budak dulu. Iya. Kafarahnya itu memerdekakan budak dulu 1. Kalau tidak bisa, karena memang tidak ada budak lagi. Di Malaysia ada budak, tapi bukan budak itu. Itu budak kecil. Nah itu nggak boleh dijual ya, marah mamanya. Lalu kalau tidak sanggup, memberi makan orang fakir, miskin sebanyak 60 hari. Sebanyak 60 hari. Ya terserah mau 1 hari itu untuk berapa orang. Bukan 60 orang. Ya mau 60 orang pun bisa. Pokoknya intinya dia 60
kali makan. 60 kali makan. Mau di sini kamu cari 60 fakir miskin mungkin masih dapat. Tapi kalau misalnya kamu hidupnya di mana ya? Tapi kayaknya sih orang miskin itu ada aja sih di mana aja. Karena kita juga termasuk dari bagian mereka. Nah, kita sambung. Yang ketiga kalau dia tidak sanggup lagi baru puasa 2 bulan berturut-turut mutatabi'ain. Puasa syahro ini atau sittina. Sittina berapa? 60 hari berturut-turut. Itu yang wajib. Kalau yang sunnah puasa apa? Oh ini yang banyak. Puasa yaumul bid atau ayyamul bid, puasa muti. Maksudnya puasa muti itu puasa di hari putih. Puasa di terang bulan. Terang bulan itu biasanya tanggal 13, 14, 15 atau 13, 14, 15, 16. Tapi cari yang 3 hari. Terus puasa Senin, Kamis, puasa Daud. Tapi saya anjurkan yang sudah kecil jangan puasa. Yang udah besar aja, yang udah mau mama aja yang puasa. Kalian yang masih muda-muda jangan rajin-rajin puasa. Nanti apa ya? Dunia ini gelap. Tapi boleh itu sekali-sekali. Puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Sya'ban, puasa Asyura. Nah ini ada lagi puasa Syawal. Puasa Syawal. Puasa Syawal itu 6 hari. Boleh berturut-turut, syaratnya jangan sampai lebih bulan Syawal dan jangan sampai di tanggal 1 Syawal. Kalau 1 Syawal nggak boleh puasa. Boleh berturut-turut, boleh dikelang-kelang. Nah ini nanti masuk di bulan Syawal itu nanti kita banyak jadwal halal bihalal. Hati-hati kalian yang mau puasa Syawal, buru-buru puasa. Jangan nanti nggak dapat puasa Syawalnya gara-gara banyak yang nanggap makan siang, banyak yang ngundang. Ya kadang malam, kadang siang. Kalau di rumah saya kemarin tuh siang ya, makan siang. Baik. Nanti kemungkinan sih begitu karena sebagian sudah ada yang ini sih, sudah ada yang aku nanti ini ya gitu. Baik. Sebelum itu kejadian kalian harus puasa dulu. Bulan Syawal itu salah 6 hari. Sayang karena kalau tidak puasa Syawal. Lalu yang ketiga itu namanya puasa haram. Hukum puasanya haram. Itu ada di berapa tanggal? 1 Idul Fitri. Idul Fitri tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal. Lalu Idul Adha tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Lalu hari-hari Asyrik tanggal berapa? 11, 12, 13. Jadi ada berapa? 1. Ada berapa? 5 ya? Ya ada 5. Itu puasa yang haram. Lalu ada puasa yang makruh. Nah puasa makruh ini pernah dulu waktu ngaji kitab Fathul Qorib kita bahas. Ada yang ingat? Ingat? Hah? Lupa. Yang ingat saya kasih HP karena saya yakin gak ada yang ingat. Kasih tahu puasa makruh itu adalah puasa pada yaumul syak, puasa pada hari syak. Yaumul syak itu makruhnya bahkan makruh tahrim. Yaumul syak itu apa? Tadi dia bilang oh, berarti dia tahu nih. Apa tuh yaumul syak? Apa gitu yaumul syak? Amri, sudah. Yaumul syak itu adalah 1 hari sebelum Ramadan. Tuh yaumul syak. Makruhnya makruh tahrim. Makruh tapi dosa. Yang lainnya lagi puasa makruh itu puasa pertengahan bulan akhir di bulan Sya'ban. Iya Sya'ban. Rajab kan Sya'ban sebelum puasa. 15 akhir bulan Sya'ban itu makruh puasa. Bagi orang-orang yang tidak biasa puasa. Kenapa seperti itu? Karena ini menyelisihi, nanti bisa dianggap ini juga jadi Ramadan gitu. Kan banyak kayak begitu ya. Tapi kalau misalnya niatnya itu niat puasa wajib nggak apa-apa. Tapi puasa sunnah itu situ nggak boleh. Hukumnya makruh. Tapi kalau di yaumul syak
Yaumul Syak itu hari keraguan. Satu hari sebelum 1 Ramadan, misalnya di tanggal 30, pokoknya di akhir-akhir bulan Sya'ban dia puasa, hukumnya makruh, tapi makruhnya makruh tahrim. Makruh tapi berdosa pelakunya. Kok bisa gitu? Nanti kita belajar usul fikih. Nanti ada beberapa macam makruh. Nah, itu kalau seandainya kita puasa, kata Imam Ghazali, jangan sampai kamu hanya puasa wajib saja. Puasa sunnah juga. Banyak-banyakin puasa sunnah. Wa kasbid darajatil 'aliyah fil faradis wa tatahassara idza nadarta ila manazilis shaimin kama tanzuru ila al-kawakibid durriyyi wa hum fi a'la'il liyyin wal ayyamul fadilah allati shahidatil akhbaru bi syarafiha wa fadliha wa bi jazalati thawabi fi siyamiha yaumu arafah. Yaumu arafah, puasa yang utama, yang pertama kali disebut di dalam kitab ini adalah puasa pada hari Arafah. Yaumu Arafah. Itu tanggal berapa? Oh, di situ udah ada nih. Tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah. Li ghairil haji, bagi orang yang tidak haji. Wa yaumu Asyura, dan hari Asyura. Hari Asyura itu artinya 10 Muharram. Namanya juga Asyara. Asyara itu artinya 10. Asyar 10 Muharram. Wal ashrul awal min Dzulhijjah, dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Dimulai dari tanggal 1 ya sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Wal ashrul awal minal Muharram, dan 1 sampai 10 bulan Muharram. Wa Rajab, dan puasa di bulan Rajab. Wa Sya'ban, berarti kalau disebutkan seperti ini, wa Rajab wa Sya'ban berarti umum. Di bulan Rajab ya semuanya itu disunahkan banyak-banyak puasa. Di bulan Sya'ban juga seperti itu, kecuali setengah akhirnya. Wa shaumul ashhuril hurum, dan perhatikan puasa-puasa pada hari-hari yang diharamkan yang tadi. Hari-hari yang diharamkan minal fadhaili wa hiya Dzulqa'dah. Ini bulan yang diharamkan. Maksudnya bulan yang diharamkan ini adalah bulan yang diistimewakan. Bukan bulan yang diharamkan seperti Masjidil Haram. Haram itu kan artinya yang diistimewakan lah, atau yang dikhususkan. Wa Dzulhijjah wal Muharram wal Rajab. Ada 4 ya. Yang pertama tadi Dzulqa'dah. Kalian hafal enggak sih nama-nama bulan? Hafal ya, saya husnuzon hafal semua. Hafal enggak sih? Muharram, Safar, terus apa lagi? Iya. Nanti Egi apa? Dihafal. Memang nggak ditanya malaikat. Ya dihafal lah, masa kita sama malaikatnya. Agustus, September, Oktober. Kasih hafal. Ada tuh lagu pilih itu diputar aja nanti hafal. Ada Busoim. Mana adabnya nih? Ini masih menceritakan tentang hari-hari yang diwajibkan berpuasa dan yang dianjurkan. Baik. Nah, kita lanjut. Wa amma fil usbu'i fa yaumul itsnain wal khamsina wal jumu'ah. Oh. Dapat di situ di bagian yang mana itu?
Oke, kita sambung. Itu masih membicarakan tentang puasa-puasa. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, ada sebuah hadis di dalam bab tentang ada puasa ini, kam min shaim laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'athas. Itu di halaman 222. Baris yang kedua nomor yang tengah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Rasulullah bersabda, banyak orang yang puasa laisa lahu min siyamihi, dia tidak ada baginya puasa itu kecuali dia hanya dapatkan al-ju' wal 'atash, lapar dan haus. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan keistimewaan dan ganjaran yang sangat berlimpah dari ganjaran puasa itu, kecuali dia hanya dapatkan haus dan lapar saja. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak menjaga adab-adab puasa. Di antaranya bisababi adami kafil jawarih anil makarih. Sebabnya itu adalah dia tidak menjaga anggota tubuhnya dari berbuat kerusakan umum, ya. Man lam yada' qaulan nuz qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Bal tamamus shaum bikaffil jawarih kulliha. Bahkan akan tetapi tamamus shaumi bikaffil jawarihi kulliha. Orang yang puasanya itu baik itu adalah orang-orang yang jawarihnya, anggota tubuhnya itu dia jaga. Amma yakrahu Allah Ta'ala, terhadap apa